Jemaah calon haji dari Indonesia sebagian besar telah berada di Tanah Suci Mekah untuk menanti hari puncak pelaksanaan ibadah haji. Kita sudah bergabung dengan Dewi Savitri, jurnalis senior CNN Indonesia. Selamat siang waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Mekah, Mbak Dewi. Bagaimana kabarnya di sana? Bagaimana kondisi jamaah juga di sana? Dan kita tahu di sini bahwa ada kisruh terkait keberangkatan dengan syarikah. Apakah Anda dan rombongan sempat mengalami atau terdampak dengan adanya perubahan pelayanan oleh 8 syarikah di Indonesia pada tahun ini, Mbak Dewi? Selamat pagi waktu Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lianita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini betul saya sudah ada di Mekah setelah sebelumnya selama 8 hari tinggal di Madinah. Dan betul, jadi tahun ini dimulai uji coba penerapan kerjasama antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dengan operasional pengelolaan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi melalui syarikah. Yang disampaikan oleh Lianita tadi sempat dialami oleh beberapa jamaah dalam jumlah yang cukup banyak, termasuk diantaranya jamaah dalam kelompok terbang kami, kloter 11 dari CKS. Nah, mereka yang katakanlah menjadi korban ya, proses ini kemudian terpaksa terpisah dari rombongan dan kemudian dimasukkan atau dicangkokkan pada rombongan lain. Dan ini menimbulkan beberapa komplikasi karena terutama sebelumnya tidak familiar ya dengan kelompok ini, kemudian dipaksa bergabung. Dan kemudian juga ada yang terpisahkan antara tempat tinggal satu hotel, suami dan istri, terpisahkan antara anak dan orang tua dan seterusnya. Tapi Lianita, saya ingin sampaikan bahwa aspek lain yang berkaitan dengan persoalan kerjasama yang diserahkan pada syarikah berkaitan dengan apa yang menjadi ketentuan dari Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi adalah persoalan tentang kartu nusuk. Jadi sampai akhir pekan lalu dari sekitar kurang lebih 90 sampai 100 ribu jamaah haji Indonesia yang sudah ada di Mekah maupun di Madinah, sekitar 30% diantaranya, sepertiga diantaranya itu belum menerima kartu nusuk. Nah, ini problem yang cukup signifikan karena kartu nusuk adalah satu-satunya kartu identitas yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi sebagai penanda bahwa jamaah haji yang bersangkutan telah melewati proses verifikasi dan dinyatakan secara resmi sebagai tamu dalam bentuk jamaah haji yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi. Ketidakadaan kartu nusuk ini kemungkinan akan beresiko untuk mengganggu jamaah masuk ke wilayah-wilayah ibadah utama, misalnya ke Masjidil Haram, ke titik-titik penting puncak haji seperti Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan seperti itulah situasinya sampai pada saat ini. Artinya Mbak dan rombongan juga belum menerima kartu nusuk begitu, Mbak? Dari kelompok terbang kami, sebagian besar sudah menerima, tapi beberapa di antaranya, sebagian kecil termasuk saya misalnya, itu sampai hari ini belum menerima. 2 hari lalu kami menyempatkan pergi ke sebuah kantor yang namanya Nusuk Care ya. Jadi pemerintah Saudi Arabia merasa bahwa ini isu yang penting untuk diurus begitu ya. Sehingga kemudian didirikanlah beberapa titik-titik kantor yang bertugas untuk melayani hal ihwal tentang kartu nusuk ini. Kalau ada kehilangan, kalau ada komplain dan seterusnya. Nah, kami pergi ke sana untuk menyampaikan ini bagaimana ini. Setiap hari kan kita dianjurkan untuk pergi ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah ya. Tetapi tidak ada kartu nusuk. Sementara untuk masuk ke Masjidil Haram itu ada checkpoint diminta untuk menunjukkan kartu nusuk gitu. Sesampainya di sana kami dikasih tahu bahwa mereka sudah mengontak syarikah yang berkaitan dengan pengelolaan kartu ini, penerbitan kartu ini, dan diminta untuk pulang ke penginapan ya, ke hotel. Itu sudah 4 jam lalu. Sampai saat ini kartunya belum datang juga, dan ini menambah kekhawatiran lah gitu, Lianita. Mbak Dewi, artinya sampai sejauh ini karena belum memegang kartu nusuk, Mbak dan juga sebagian besar rombongan belum bisa beribadah masuk ke Masjidil Haram dan juga tempat-tempat tadi yang Mbak sebutkan, begitu ya Mbak? Apakah sudah diperbolehkan? Bisa saja masuk ke Masjidil Haram. Jadi selama ini saya alhamdulillah dan beberapa teman yang lain yang belum menerima kartu nusuk itu
dengan satu dan lain cara bisa masuk ke Tetap bisa Masjidil masuk Haram ya ya. Mbak ya? Misalnya ada yang cerita misalnya, "Aduh saya pura-pura kena stroke gitu supaya tetap bisa masuk." Itu ada ceritanya. Baik. Ada juga yang gimana caranya melipir-melipir lah istilahnya gitu ya orang Indonesia. Gimana caranya supaya tidak terdeteksi. Sebenarnya pada titik ini pemeriksaan belum benar-benar ketat. Artinya satu orang diperiksa betul-betul dengan barcode dan alat pemindai ya. Tetapi ada saatnya nanti kami khawatir bahwa pemeriksaan akan diperketat betul sehingga satu orang akan diperiksa betul-betul kartunya masing-masing. Nah, ini mengkhawatirkan kalau kita belum menerima kartu. Karena itu kita mendorong pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama mendesak pihak syarikah maupun Kementerian Haji dan Umroh gimana caranya ini mengatasi persoalan kartu yang belum kunjung diterima ini. Baik, Mbak Desaf, di luar kartu nusuk yang masih Anda dan juga rombongan tunggu untuk bisa terbit dan juga Anda pegang begitu ya, bagaimana pelayanan yang lain Mbak terkait mungkin transportasi, kemudian juga catering dan juga penginapan, apa yang Mbak Dewi dan juga rombongan rasakan di sana untuk haji reguler tahun ini Mbak Desaf? Saya kira sebagian besar jamaah merasakan bahwa kebutuhan utama ya, kalau kita bicara tentang kebutuhan utama, kebutuhan pokok yang dijamin oleh pemerintah Indonesia sudah terpenuhi. Jadi untuk tempat tinggal hotel misalnya, saat ini saya tinggal di kawasan Misfala, salah satu kantong yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menampung jamaah haji Indonesia. Jadi di sekitar jalan ini ya, kanan kiri penuh dengan hotel. Nah, hotel-hotel ini sudah disewa oleh pemerintah Indonesia, diberi nama misalnya Hotel Indonesia 901, Hotel Indonesia 1011, 805 dan seterusnya. Itu tandanya hotel-hotel tersebut telah disewa selama musim haji ini oleh pemerintah Indonesia sebagai tempat tinggal para jamaah. Di hotel-hotel ini diberikan layanan makan sehari 3 kali, kemudian juga ada layanan kesehatan ya, tidak di semua hotel tetapi untuk mendapatkan layanan kesehatan ini jamaah bisa turun ke tempat yang disediakan, apakah di dekat lobi, apakah di ruang lain, atau di hotel sebelah misalnya. Dan kemudian juga disediakan sarana transportasi. Jadi ada satu sistem bus yang namanya bus solawat ya, yang disediakan mengelilingi titik-titik hotel ini menuju ke Masjidil Haram yang beroperasi 24 jam sehari untuk menunjang kegiatan ibadah jamaah. Karena titik-titik penginapan ini sebagian cukup lumayan ya jaraknya dari Masjidil Haram, sekitar beberapa kilo. Kalau jalan kaki lumayan juga kalau cahaya mataharinya kayak kemarin misalnya 46 derajat gitu ya. Jadi ini sangat membantu. Tentu saja masih ada ruang untuk perbaikan ya. Misalnya kalau di hotel itu persoalan yang dihadapi baik di Madinah maupun di Mekah, ini karena kita bicara tentang hotel-hotel ukurannya yang tidak terlalu besar ya, sehingga kapasitas infrastrukturnya juga memang tidak untuk memenuhi ledakan jamaah yang akan membutuhkan infrastruktur itu pada saat yang bersamaan. Misalnya lift gitu ya. Baik. Kalau kita bicara tentang kebutuhan jamaah, kebutuhannya adalah sholat berjamaah ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Nabawi misalnya. Waktunya itu bersamaan pada saat semua orang harus melakukan itu. Akibatnya apa? Antrian di liftnya panjang sekali. Nah, ini beberapa hotel itu tidak sanggup mengantisipasi ini. Sehingga kemudian ada tumpukan antrian, orang telat, orang menunggu, orang jalan kaki turun dan naik tangga 10 lantai misalnya, 12 lantai misalnya. Baik. Nah, itu jadi pengalaman kita saat ini. Jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki. Menjadi catatan tersendiri. Seperti itu, terima kasih laporannya Mbak Dewi Savitri, jurnalis senior CNN Indonesia yang tengah beribadah haji di sana. Kami doakan sehat selalu Mbak, sampai dengan kembali ke tanah air. Selamat siang.